pasien yang katanya kena santet. Sudah berapa? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Setelah saya cek, ini bukan santet. Ya, ini bukan santet. Ini adalah akibat dari amalan-amalannya Pak Edi Mulyadi, ya, selama ini. Nah, jadi ini memang nyetrum kaki, ya, tapi ini bukan santet. Makanya saya cari tahu, saya termasuk ke dalam bahwa tidak bisa diobati kecuali dia minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ini memang apa yang dirasa, badannya terasa apa? Sakit, kepala berat, Terus mata ini sakit, leher kayak diikat, kaki berat, pinggang ini bokong sakit, jalan pegangin sama istri, nggak bisa tidur kemarin ini 19,5 siang malam nggak bisa tidur. siang malam tidak bisa tidur, Selama 9 bulan lebih, habis 10 bulan lah siang malam masih tidur. nggak bisa tidur, hampir 10 bulan. Iya. Tapi badan nggak kurus, Iya. ya, karena bukan Pak Edi yang nggak bisa tidur. Gaib yang di dalamnya itu memang tidak tidur, ya. Ini Mas, ya, ini nggak bisa tidur. Nah sekarang karena ini nggak bisa diobati saat ini, ya, Hakim minta kamu bangun, duduk, nyender di sini, ya. Nah, saya dapat info bahwa ini tidak bisa diobati saat ini, bukan berarti nggak bisa diobati selamanya, ya, karena Allah itu maha pengampun, maha pemurah, lautannya hampura Allah itu, sedangkan manusia itu banyak salah dan dosa. Nah, Pak Edi mulai cari-cari kebal. Dulu makan apa? Itu tahun 92 93 ya, pertama itu nama diisi sama intan Ya, yang dipasang di muka, terus yang diminum satu, terus diminum lagi 3, itu dari 3 guru. tinggal dulu. Yang keempat kita menguasain kekebalan, Ya, terus terus yang di Banten mah ya kesininya lah pakai pelor ya, pakai pelor. 7 biji, cuma yang itu 6 tadi itunya buat tadinya buat ngeluarin jaga diri lah. ya, dan itu belajar ilmu kedigdayaan namanya, ya. Nah memang, tapi itu semua itu menyimpang dari sunnah Rasulullah, ya, itu menyimpang dari sunnah Rasulullah. Tapi Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Nah, saya coba mengeluarkan ini, ternyata ini bukan santet, karena Pak Edi gas ngebeli, Iya. ya, udah dibeli, ada yang diminum, ada yang dimasukin, ada yang dikuasai. Saya cek sudah mendarah mendaging di badannya Pak Edi, ya. Pak Edi ini dikata sakit tapi kelihatannya segar, ya. Kalau orang nggak tidur seminggu aja, ya, nggak bakal kuat. Ini ada 9 bulan. 9 bulan, hampir setahun setengah. Hampir setahun setengah. Yang murninya itu 9 bulan, yang malam nggak bisa tidur semenit gitu kan. Tapi kesininya 2 jam bisa. Sekarang kena lagi hampir 9 nih, yang malam nggak bisa tidur. Ya, kalau secara logika, secara aturan medis, orang nggak tidur seminggu aja, itu loyo kempor. Nah, jadi ini karena Allah maha pengampun. Sudah kemana-mana? Berapa udah kemana-mana. Udah berapa? Yang mungkin manggil ke rumah mungkin 300 lebih, yang didatangin hampir 400 lebih kan. Ya.
Jadi yang dipanggil ke rumah sudah 300 lebih, Yang didatangin 400 lebih. yang Pak. didatangin 400 lebih. Sampai sama terlepas Banten kemana-mana. Semua sudah. Sudah. Terakhir ke Kitubus Alam. Iya. Mudah-mudahan selama ini apakah dapat info bagaimana cara menyelesaikannya? Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat info. Nggak dapat. Di rupiah, di macam-macam ini. Iya, dipandi segala macam. Di mandi. Jadi ini hari ini mudah-mudahan karena istri bapak ini sangat ingin bapak sembuhkan, Iya. ya, sangat ingin. Apa juga dia kerjain Iya. bapak. Walaupun Edi selama ini badung, Iya. ya, Galak sama istri. galak sama istri, terus jadi jawara yang sukses, ya. Kan dia orang yang sukses mah dia. Gimana dia terlalu sombong gitu. Ya, terlalu sombong. Tapi kan pernah sukses. Mobil nabrak. Dulu mah menang apa satu mobil 4. Mobilnya 5. Aku aja Mobilnya 17. Hah? Aku aja 17 Oh, habis. kok 17. Istri? Istri si satu. Satu. Yang lainnya selir semuanya. Jajan terus. Jajan terus. Ini pengakuan dosa namanya. Di Parung terus soalnya. Ya. Alhamdulillah nongkrongnya di Parung terus. Iya. Ya. Jadi ini yang saya sukai itu orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan berbalik hidayah dari Allah. Gak usah malu-malu. Ya. Ini sengaja Aki bikin konten ini supaya pelajaran bagi yang lain. Sudahlah, mendingan di jalan Allah saja. Ya. Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena kehidupan di dunia ini sementara. Ini contohnya nih saudara saya Edi ini, ya. Dan sekarang menyesali, tidur nggak bisa, sehat juga enggak, jalan pakai tongkat masih dituntut, Usaha juga nggak bisa. usaha juga hancur. Ya, tapi itu ada bahasa Sunda, itu bahasa Jawa itu lelakon karena ya. Nah, lelakon. Karena saya cek kakek sampean juga jawara dulu. Tapi enggak jajan dulu ya. Jawara tapi jawara bener. Nah, ini jawaranya jawara bener-bener jawara habis dah. Ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun, Pak Edi. Kenapa Allah Maha Pengampun? Setelah saya konsul dengan yang membimbing saya. Ya, itu nggak bisa, nggak boleh saya cabut. Ya, harus diawali dengan Pak Edi sendiri. Puasa 41 hari. Ya. Pak Edi nyerah karena nggak bisa tidur, gimana mau puasa, ya? Nggak bisa tidur, makanya nggak bisa puasa. Nah, kita minta lagi petunjuk sama Allah. Ya. Sekarang disuruh istighfar 41 hari. Ya. Saya nggak usah bilang di umum ini berapa jumlah istighfarnya. Nanti saya bicarakan saja. Nah, jadi intinya tidak boleh putus tiap hari. Dan tidak juga mudah itu. Tidak mudah. Sepertinya kalau istighfar itu kayaknya mudah. Sama ketika Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Ya, syaratnya cuma satu, ulah nanya. Kata Nabi Musa, encer itu mah, ya kan? Hei Musa, kata Nabi Khidir, coba bunuh anak kecil itu. Dia nanya, paneta mah baru udah letik, kenapa dibunuh? Batal. Karena dia udah nanya. Nanya, kan sepele jangan nanya. Tapi begitu disuruh dia ngebunuh anak kecil, itu juga cerita pelajaran. Allah hanya membuat sebuah skenario belajar supaya manusia itu belajar. Jangan dianggap enteng kalau nggak nanya itu, ya kan? Nah tadi puasa 41 hari nggak kuat. Saya bermunajat lagi kepada Allah, apakah masih ada solusi lain? Karena Pak Edi saya cek secara batin sangat menyesali perbuatan itu. Tapi sekalipun disesali, kalau orang membunuh orang mah bisa saja dimaafin sama bapaknya. Tapi kata polisi pidananya tetap berjalan. Sama aja. Di dunia gaib
atau di dunia nyata pun seperti itu. Nah jadi ini ya, karena masih tetap di bawah penanganan Bapak Aki itu Salam. Nah jadi saya kawal ya, tapi itu puasa tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Zikir itu tidak mudah. Walaupun zikir hanya duduk, ada aja yang nyeliwer, yang bikin kita emosi. Nah ini dikendalikan. Terus terutama dengan istri, dengan keluarga. Ya, kalau ini dijalankan dengan baik, mari kita saksikan nanti apa yang terjadi. Boleh saya kontenin lagi, ya. Nah jadi di sini bukan kita, maksud saya ini membuat ini menjadikan sebuah konten untuk pelajaran kita semua. Sudahlah, tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah. Ya, kalau kita bicara dengan jujur, ya berlaku jujur. Memang daerahnya Pak Edi daerah kolot, ya, daerah yang di situ mah loba Jawarana tahun 90-an, ya kan, daerah Bogor sana. Nah, tapi ini adalah satu contoh juga buat kita semua, termasuk saya. Gak usahlah belajar ilmu hitam, ya, ilmu hitam atau pesugihan. Karena kalau pesugihan itu toh airnya begitu meninggal yang nyugih ini, bem habis. Ya, nauzubillah min dzalik. Bahkan itu tidak bisa putus dari anak cucunya kecuali diputus. Diputusnya pun ada syaratnya. Tapi saya tidak mau memutus itu, enak aja. Hah? Lu yang berbuat, gue yang mau mutus. Emang kita siapa? Nah tapi kalau ini kan hanya kedigdayaan, bukan penyimpangan, bukan pesugihan. Karena kegagalan, tidak ada uang itu rumusnya datang sendiri. Ya, kalau nggak dijemput dengan pekerjaan. Banyak orang yang pesugihan, tapi akhirnya nanti hanya karena apa? Saya dicaci maki orang, saya mau kaya. Ya saya bilang, Aki nggak bisa. Kalau Aki bisa mah duluan Aki kaya daripada kamu. Ya kan? Ngapain bikin kamu yang kaya? Saya aja yang kaya. Ya, nanti saya kasih kamu. Orang saya juga nggak bisa begini. Ya. Nah ini supaya mengerti. Ya Pak Edi juga menyesali perbuatannya karena kesombongan pada saat itu mulai dari umur 25 tahun tidak ada yang membimbing, sempat jadi jawara, sempat jadi bos di daerah itu. Bukan jawara cengeng kali. Nah, ya kan? Karena apa? Kebal iya, ya kan? Dihormatin iya, ya. Yang paling dianggap bos di situ Pak Edi pada saat itu, ya. Nah sekarang ini kan udah berakhir, semua kesombongan itu kita kubur, semua kedigdayaan itu kita kubur. Tidak ada yang lebih hebat di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Aki juga nggak punya apa-apa, ya. Karena saya tidak belajar, saya dipromosikan, bukan mempromosikan. Jadi tidak boleh dibawa sombong. Nah, apa yang saya jelaskan ini supaya menjadi perhatian kita bersama, ya kan? Bahwa gaib itu ada. Jangan bilang nggak ada gaib, ya. Terutama para penggiat-penggiat agama yang ngaku ustadz maupun kiai, jangan bilang gaib itu nggak ada. Gaib itu ada, bisa membuat orang kaya, itu nama gaib negatif. Di dalam dunia ini ada dua, putih dan hitam. Ya, putih juga diijabah. Oh, namun arek hitam juga diijabah sama Allah. Cuma resikonya berbeda. Nah, ini termasuk yang hitam, ya, ilmunya, bukan hatinya yang hitam. Karena dia tidak ada guru, tidak ada yang jangan Edi, nggak ada pasang susuk. Buat ini Ya, kegagahan. gagah, memang gagah pada saat itu. Sekarang loyo, ya, Kegagahan. gagah. Pengabaran lah. Iya, siapa yang nggak hormat sama Pak Edi waktu itu? Apa mau tahu kalau dia sekarang jalan aja terseok-seok. Nah, jadi hari ini insya Allah Allah mengijabah apa yang
kita harapkan melalui satu info bahwa hari ini tidak bisa saya bersihkan kecuali kata Allah ibda binafsik, mulailah kesadaran istighfar dari diri sendiri, dan itu infonya seperti itu. Silakan lakukan istighfar di rumah setiap hari, tidak boleh putus. Nanti berapa banyak istighfarnya Aki kasih tahu. Nah sudah itu nanti setelah 41 hari datang lagi ke Aki sini, saya mandikan, di tune up ya. Namun mobil teh ya di tune up. Yang bersih ini apa, susuk-susuknya ya? Susuk-susuknya, karena sudah ada pengampunan dari Allah. Insya Allah ya. Kalau dijalankan dengan benar, saya yakin itu akan tuntas semua. Nah, mengenai usahanya yang mendem, yang katanya ada genderuwo besar di pintu gerbang itu, Kiriman orang itu. nah makanya usahanya mendem. Nanti bawa garam wiritan dari Aki, sebarkan, nanti saya ajarin. Itu untuk mengkelirkan masalah ruangan yang ada, rumah yang 400 meter itu, ya bersihkan semua dengan garam Aki. Sudah itu apa namanya, kita nggak bicara alamat ya, karena ini di tempat publik. Nah jadi sudah itu lakukan istighfar itu. Lahir hari apa? Lahir Jumat. Lahir Jumat, ya kan? Tapi nggak apa-apa, dilakukan mulai dari hari Senin, ya. Hari Senin lakukan, hitung itu mulainya tanggal berapa, berakhirnya 41 hari, ya. Nanti Aki kawal dari sini, ya. Lakukan dengan ikhlas. Istri jadi bentak-bentak, karena itu nggak ada artinya nanti, ya. Pasti ada tuh istri lelet-lelet nanti, coba anak-anak, ya. Pasti ya. Nah, jadi jangan dimarah-marahin istri. Nah, kalau misalnya nggak nurutin masukan dari Aki, saya lepas tangan. Ya. Masa nggak bergetar sama sekali, saya obatin. Akhirnya Aki penasaran, ya. Masuk dulu ke kamar sama kamar zikiran Aki. Ada apa ini? Ternyata dia kebal, makan pelor, ya. Susuknya ada 7, ya. Yang diminum, yang dipasang belum lain lagi, udah penuh. Pantas begitu saya baringin dia secara gaib, itu bersinar itu, ya. Yang butir-butir tadi itu nyorot. Begitu kita mau congkel begini, ditepak. Jangan kamu lakukan itu. Harus dimulai dari dirinya Edi sendiri, ya. Nah, jadi ini dari Aki mungkin sampai di sini saja dulu, ya. Silakan nanti pulang, ingat omongan Aki. Nanti setelah ini saya kasih tahu berapa hari, berapa banyak istighfarnya. Ini seakan-akan mudah ini, padahal belum tentu. Ya mudah-mudahan bisa ngelaksanain ya. Mudah-mudahan bisa. Tadinya disuruh 41 hari, gimana mau puasa, orang tidur juga enggak, ya, ya. Orang nggak tidur kan makan juga kurang. Enak. Nah mudah-mudahan dilakoni sekian hari. Istighfar itu kalau dengan penuh kesadaran dan tawadu, benar-benar yakin dengan apa yang akan sampaikan. Karena ini bukan omongan saya, ya. Ini petunjuk. Saya cek kakeknya dulu juga kokoh di situ, ya. Sebagai apa kakeknya dulu? Mandor, ya. Kalau dulu mandor, ternyata dia juga bukan cuma mandor tapi jawara juga, ya. Kayaknya banyak. Ya. Aki kan nggak nanya ya, tapi benar nggak apa yang Aki benar? Nah, jadi berdasarkan itu, mari kita sama-sama berdoa, dan untuk seluruh masyarakat, anak muda dan sebagainya, belajarlah ilmu tauhid saja, ya. Jangan pakai ilmu-ilmu negatif. Saya nggak menyalahin setan. Kata setan, gua kan nggak minta lu belajar, ya kan? Minta. Nah, itu yang minta. Saya juga nggak mau nyalahin jin, karena jin nggak pernah berburu ke orang, kan nggak pernah. Jadi jangan menyalah-nyalahkan makhluk Allah itu. Yang salah diri kita sendiri, nyari yang aneh-aneh. Padahal itu yang masanya tadinya kan kita percaya gini ya, percaya gini.
kalau yang masangnya itu kiai atau ustadz, kiai itu sama ustadz itu kan panutan. Iya. Berarti kan kita nanya dulu sama kiai, Pak Kiai ini gimana pasang susu kita ini halal nggak? Iya. Kata kiai katanya halal. Ya kalau kiai bilang halal kayak kita orang awam, Apalagi ya? orang awam kan ya ikut itu halal. Terus kita nanya lagi sama kiai yang nggak suka pasang gitu ya, katanya haram. Jadi Iya. bingung kita. Bingung. Kayak kiai A katanya halal, yang suka masang. Kalau yang nggak suka masang itu katanya haram. Tapi karena lagi muda kan, gimana urusan halal-halalnya, yang penting kita pasang lagi Iya. dulu mati karena kebodohan kita gitu. Paham Haji. Disitulah menunjukkan bahwa sekalipun itu kiai maupun ustaz, itu kan berbeda. Iya. Ada hitam, ada putih. Begitu juga dukun. Kalau Aki lebih senang disebut dukun. Duduk tekun, hidup rukun. Jadi kalau ada itu namanya pesulap merah, ya kan, ngatain dukun itu cabul. Jangan-jangan yang ngomongnya yang cabul, ya? Karena apa? Aki juga nggak pernah mengada-ngada. Siapa yang datang ke sini kalau tidak WA dulu tidak saya terima, ya? Dan saya yang menentukan orang itu bisa datang atau tidak. Karena Aki juga punya anak bini. Ya, ngurusin orang, urusin dulu anak bininya. Hah? Nah, jadi jangan menghujat-hujat orang, jangan mengatakan orang bongkar ilmu cabul segala macam. Sok datang ke sini. Kita bicara dengan sehat, ngopi yang enak, ya. Apanya yang mau ente bongkar, gitu. Dukun itu duduk tekun. Jadi jangan dikotor-kotori itu omongan dukun itu. Karena belum ada ustadz, belum ada kiai zamannya Prabu Siliwangi. Iya. Itu dukun namanya, ya. Ada dukun beraji, Ada dukun beranak. beraji, dukun beranak, dukun patah. Ada dokter ya. Tidak ada. Kenapa kita menghilangkan kultur budaya dan Nusantara ini? Hanya karena silakan mau agama apa? Islam, inna dina indallahil Islam. Kata Islam, kata Kristen, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali melalui dalam nama Yesus Roh Kudus Bapa yang ada di surga. Begitu Buddha lain lagi. Kalau enggak Siddhartha Gautama nggak bisa. Jadi masing-masing ketua menciptakan keberagaman di muka bumi. Bahwa keberagaman itu adalah rahmat. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, harus paham kita. Kalau mau disamain kayak orang Bogor semua hese dunia ini. Bener nggak? Nung? Iya. Ya, mau disamain kayak orang Batak semua ya repot juga. Coba aja orang Betawi. Woi, pesta boleh, jangan pakai petasan apa. Puyeng kuping gua. Ini bacok kita kalau ngomong begitu. Nah, itulah resikonya tinggal di kita. Jadi keberagaman ini kita jaga, saudara-saudara Nusantara. Ya, jangan saling menghujat. Ya, tidak ada orang yang mulia di muka bumi ini kecuali karena ibadahnya. Mau kata Habib segala macam, nggak ada urusan. Ya kan, kalau ngaku mah boleh aja. Ya, keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi Adam, ya kan? Ya, keturunan itu dari mana kita tahu? Ya nggak usah diperdebatkan bebesan kosong itu. Ya, yang penting ulah macam-macam, ya. Berdirilah sebagai Khalifatul fil ardi dengan dasar akhlakul karimah. Kalau tanpa itu nggak ada cerita itu. Ya mau kiai, ustaz, habib segala macam nggak ada itu. Di mata Tuhan bukan nama, tapi adalah kualitas manusia masing-masing. Saya bertanggung jawab atas ucapan ini supaya kita ini rukun damai, ya. Jangan saling menghujat. Tiap hari di konten ribut soal agama. Kapan zikirnya? Hah? Bener nggak? Ya. Cerita tentang keturunan. Ya. Ribut aja. Orang saya didatangin tamu aja hilang zikir saya ini udah berapa jam ini, Bu? Ya. Apalagi cerita tentang ribut tentang keturunan. Ya keturunan itu bisa aja dibuat. Ya mau kertasnya tahun 1000 sekian bikin di Jatinegara itu. Kenapa nggak bisa? Mau yang bulukan, mau yang dari padi, ya bisa. Jadi kita bukan itu. Makanya saya hari ini menyatakan, ya kan, bahwa kita janganlah bergontok-gontok gara-gara kata-kata dukun, ya paranormal. So nggak apa-apa. Karena kalau kamu jadi presiden pun, ya, nih, jadi presiden belum tentu kau sebaik Jokowi, ya.
Jangan menghina-menghina. Umaro itu pilihan masyarakat, suara masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau mau jadi kiai, lupa di Palembang kiai KB. Asal di atas saya itu manggilnya kiai. Jadi kalau kami di Palembang itu di satu rumah itu bisa nyimpen 3, 4, 5 kiai, ya. Itu namanya kakak. Kalau Ustadz Ninung pulang dari sini pakai gamis, ya, lu pakai sorban pasti dipanggil Ustadz. Jaminannya apa? Ya, mohon maaf ini, karena kita harus belajar sama-sama, ya, supaya kita paham. Jangan mudah menilai orang, jangan mudah menilai orang. Mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita katakan, ya. Kita bicara demi kebenaran, ya. Tidak ada pesugihan, silakan yang menugih mah, ya Bung, ya, no. Iya, Walaupun Bapak ada itu namanya Ibu Ratu, tidak bisa pesugihan. Ya, tetap kita bekerja dengan real, nyata, ya. Gak ada itu pesugihan, ya. Makanya kalau kenapa kita bangkrut dikerjain orang, warungnya dikerjain orang, ya, usahanya ditutup orang, makanya kudu ketemu orang tua. Orang tua juga dibagi deui. Ada yang cabul, ada yang kita pelajari itu. Ya. Ada oknum ya. Ada oknum. Seperti kok ada yang Iya, di sisi manapun, ya, di segala aspek ada oknum. Nggak di politik, nggak di birokrasi, nggak di kebatinan, ya, semua ada oknum. Jadi mungkin Aki bilang, ingat bahwa kamu harus istighfar selama 41 hari. Dicatat mulai dari tanggal berapa, contengin di tanggal supaya. Dan jangan sampai kurang nilai istighfar itu dengan penuh rasa tawadu. Jadi di rumah itu ada usaha apa? bikin toge. Toge, busuk terus Bertahun-tahun Ki. bertahun-tahun. Sampai 3 tahun berhenti, jalan lagi, maju lagi, hancur lagi. Ini sekarang Kemarin ini mau puasa sebulan, lagi dan puasa sebulan, hampir 12,5. Sekarang udah 20 hari sih, alhamdulillah bagus. Cuman langganan udah pada bubar. oke. Langganan Nanti udah bubar. begini, memang permainannya seperti ini. Dibaguskan, bubar. namanya tak kumpet nih, ya, makhluk ini seakan-akan dibaguskan, tapi langganannya Udah nggak nggak ada. pada nggak mau. Sarwa wae jang bohong, Betul. ya. Nah, nanti bawa garam dari Aki, sebarkan di sana sembari membaca sholawat, Iya. Ini sekeliling rumah. semua. Mulai dari dalam rumah dulu, Oh, di dalam dulu. dari belakang untuk ke depan, ditanam padi, usia padi teknya, yang kali jangan putus baca sholawat, semua ruang tamu. Dan Aki jamin itu bersih. Sudah itu kalau udah di ruang bebas, pinggir-pinggirnya nggak usah pakai aturan, dihantam-hantam aja, tapi tetap baca sholawat. Sudah selesai semua, garamnya sudah habis. Tapi garam ini kalau dibawa jangan dilangkain dulu, ya, jangan kelangkah. Jadi itu Pak Nung, ya, Pak Ibu, Pak Edi, dan para pencinta kontennya itu salah. Ini hanya sebuah pelajaran saja. Jangan mengada-ngada, karena Allah tidak bisa dibohongi. Jangan juga merasa sombong, karena manusia tidak punya apa-apa, kecuali la haula wala quwwata illa billah. Bicara seperti ini pasti orang akan berpikir, ada yang mengatakan sombong, ada yang mengatakan tahu, ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu adalah permainan dunia. Tapi mari kita serahkan saja kepada Allah. Tujuan saya hanya semata-mata jangan kita terperosok dan terjebak pada hal-hal yang negatif, ya, seakan-akan menyenangkan. Itu ya, Pak Edi. Ya, salam sama keluarga di rumah. Untuk para pecinta gitu, salam juga. Saya ucapkan semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu mendapat barokatullah, karomatullah wa biiznillah. Ya, kita jalankan
naskah kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kodrat dan irodat yang Allah turunkan pada diri kita masing-masing. Amin. Barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.